Kalau kekuasaan tetap bertumpu kepada satu orang, satu keluarga, lo nggak butuh demokrasi kok. Kerajaan juga begitu. Monarki cukup. Monarki juga, iya. Sebab kalau kita lazimkan ini, kita biarkan itu terjadi, emang kau masih punya kans jadi pejabat? Belum anak sulungnya Pak Jokowi katanya, Erick Thohir tuh. Iya kan? Waduh, disalip sama adiknya kan? Lambat lagi antriannya kan? Gitu. Apapun hasilnya, MK menolak atau enggak, tapi ada upaya melakukan ini tuh, udah berpikir kayak gini tuh udah jorok gitu loh. Itulah makanya. Makanya menurut saya, dinasti ini jangan pernah masuk ke kepala kita. Open table lagi. Sekarang bersama Bang Ray. Kemarin Bang Ray juga dalam refleksi tentang situasi sekarang itu, goro-goro di MK ini, kemudian mengingatkan dengan kisah 98 tentang Soeharto dan Butin dan lain sebagainya. Mbak Tutut dan lain sebagainya soal nepotisme itu. Nah, kemudian Bang Ray ini kan kita kenal sebagai pengamat. Dalam pengertian pengamat ini objektif lah. Objektif ada di tidak ini. Tapi Bang Ray ini dengan begini kan menunjukkan bahwa posisinya sekarang Bang Ray itu tidak lagi artinya bukan sekedar tukang cerita ini yang terjadi apa, tapi udah ini nggak boleh nih, ini nggak boleh, udah mulai megang prinsip tertentu gitu loh Bang. Apa yang terjadi sih Bang sampai kayak begitu? Iya, pertama seperti yang kita kembali ke kisah awal ya. Iya. Aku ini kan mimpin massa saat itu. 98. 98, duduki gedung DPR. Isunya adalah anti KKN kan. Isu yang sama. Suasananya terlihat sekarang. Saya ingatkan. Dan kalau saya bersikap anti KKN itu kan bukan hanya di pilkada-pilkada macam-macam juga saya sering kritik kan. Bagaimana situasinya di Banten ya, karena kan kita kan tinggal di sana kan. Betul di Banten. Kan? Nah, sejak kita juga, ya saya juga bersuara menolaklah praktek-praktek dinasti itu. Karena bagi saya sederhana dulu Bung. Demokrasi itu kita buat supaya kekuasaan itu dipergilirkan gitu loh Bang. Ada keseimbangan. Itu jadi demokrasi itu dibutuhkan supaya kekuasaan itu nggak numpuk di satu orang, di satu keluarga, satu klan, satu marga gitu loh Pak. Iya. Dia harus dipergilirkan. Nah ini prinsip yang nggak bisa ditawar nih. Itulah pentingnya demokrasi. Kalau kekuasaan tetap bertumpu kepada satu orang, satu keluarga, lo nggak butuh demokrasi kok. Kerajaan juga begitu. Monarki cukup. Monarki juga, iya. Ngapain pakai demokrasi? Nah, gini, demokrasi ini supaya kekuasaan itu digilirkan. Dan oleh karena itulah Bung, kekuasaan itu nggak boleh lebih dari 2 periode. Iya. Kan kalau tetap mau ditumpuk, ngapain pakai 2 periode skala, 3, 4, 5 macam-macam dan sebagainya. Itu aja udah kompromi sebenarnya. Satu periodenya 5 tahun. Oh itu dia. Kita panjang loh 5 tahun. Iya 5 tahun. Orang 4 tahun. Amerika aja 4 tahun. 4 tahun dan sebagainya. Gitu. Nah, oleh karena itulah menurut saya dinasti itu nggak ada. Dan faktanya Bung, lagi-lagi tuh sering kayak saya tanyakan, tolong deh kasih contoh di mana daerah yang maju karena dinasti. Betul. Yang ada keluarganya yang maju. Keluarganya maju. Yang makanya saya bilang basis utama dari dinasti itu cuman 2. Apa tuh? 1, tetap mengumpulkan kekuasaan dalam diri keluarganya. Dan dengan kekuasaan itu dia mengumpulkan modal. Nggak kemana-mana. Muter aja gitu. Muter di situ aja. Nanti punya anak gantiin, anaknya lagi gantiin. Kalau sederhana aja, kalau mereka nggak berkepentingan pada modal, pada kekuasaan itu, ya ngapain dia harus turunkan kekuasaan? Sementara masyarakat dimiskinkan secara struktural kan gitu kan bahasanya. Oke Bang, artinya gini ya, selama ini kita kok jadi serius ya? Iya makanya mau saya balikin nih. Saya mau balikin gini Bang. Artinya sebelumnya kan gini, sebelum ini terjadi kita sering ngelihat itu bicara dalam konteks seolah-olah politik itu just a game. Ya. Main-main aja, main kayak orang main catur pinter-pinter. Kita ngelihat Pak Jokowi begini, Pak Jokowi begitu, ini langkah kuda, langkah apa artinya. Tapi memang gini, politik tuh memang ada gamenya, tapi tetap ada prinsip-prinsipnya. Dan bahwa saya berkoalisi dengan Anda, ya itu game-game semua. Tiba-tiba misalnya, gimana nih caranya supaya dia nggak menang, saya bergerak, itu bagian dari game itu. Artinya boleh dibilang gini Bang ya, kalau gampangnya itu, politik itu ada yang P kecil, ada yang P besar gitu kita. P kecilnya itu game lah ya. Game. Tapi P besarnya adalah prinsip-prinsipnya nggak boleh. Misalnya gini lah, kalau kita main catur ya. Betul.
kita boleh itu pinter-pinteran langkah kan, tapi tetap ada P besar yang nggak, ada P besar yang nggak bisa. Misalnya kuda itu jalannya harus begini, nggak bisa miring gitu. Nggak bisa Anda gitu melanggar aturannya gitu loh kira-kira. Betul. Nah kemudian dan apa namanya mencatur itu Anda nggak ke belakang, Anda ke depan gitu kira-kira. Iya. Dan ini mungkin yang bikin Bang Ray tiba-tiba melepaskan apa dalam pengertian mulai menunjukkan sikap. Ya aku bukan pengamat, kan yang sebut pengamat itu dirimu. Saya nggak di TV-TV gitu Bang, pengamat politik. Aku sih merasa ya apa namanya ya saya gini loh, kalau aku itu seringkali saya juga menyebut nggak ada yang paling bagus yang bisa diwariskan kepada generasi kita masa mendatang kecuali NKRI, Pancasila, dan tentu saja adalah demokrasi. Itulah warisan yang paling berharga. Itu toh selama bertahun-tahun ini, terutama dengan kemenangan Pak Jokowi selama 2 periode, salah satu hal yang bergaung kan kita marah sekali kalau ada orang yang mengotak-atik Pancasila. Misalnya gitu, mau memproblematisasi NKRI, menawar-nawar prinsip NKRI, kita marah sekali. Tapi ini kok, nah ini sih kita lihat kok ini aspek-aspeknya mau ditawar-tawar juga. Gitu. Iya. Pengen menawar prinsip demokrasi seolah-olah orang-orang permisif aja semua. Iya, dengan yang Anda sebutkan tadi kan, dinormalisasi itu kan. Bahwa namanya demokrasi boleh dong, ya kan? Ya. Kalau kualitasnya, kompetensinya bagus, kenapa tidak? Ya, dan sebagainya. Cuman memang ya, kita harus ingatkan juga bahwa demokrasi ini, dinasti itu harus juga jelas. Tiba-tiba ponakan jauh saya masuk dinasti kata dia, kan? Gitu. Ya enggak juga. Sebetulnya kita udah pernah atur dinasti ini di Undang-Undang Pilkada. Ya. Dulu tuh. Jadi satu level ke atas, ke samping, kiri kanan, ke bawah enggak boleh. Terlibat di dalam jabatan. Jadi ada ring tertentu ya, yang didefinisikan sebagai itu politik dulu dinasti. Itu pernah kita atur. Dan saya setuju itu. Jadi misalnya saya nih, jadi pejabat negara. Maka istri, anak, bapak, ibu, dan adik saya nggak boleh. Yang bersentuhan langsung. Iya. Garis kandung kan artinya. Iya, satu level. Bukan level kedua. Iya. Tapi beberapa negara sampai level ketiga. Oke. Gitu. Jadi itu ponakan, artinya kan. Kemudian apa itu dan sebagainya gitu. Kalau kita level pertama, ayah, ibu, anak, saudara, dan mantu kan. Gitu. Tidak boleh dilibatkan. Nah. Kenapa tadi saya tanya? Tapi itu putusan itu dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Kenapa tadi saya tanya soal ini Bang, soal politik sebagai P kecil dan P besar gitu? Ya. Sebab sekarang ini kemudian ada memang upaya. Khas Ciputat ya, ada P besar, ada P kecil, ada T besar, ada T kecil ya. Agama A besar dan A kecil gitu. Tapi gini Bang, maksudnya saya ngelihat ada upaya normalisasi itu tadi. Jadi seolah-olah ini cuma mau disederhanakan gini. Yang ribut-ribut soal Mahkamah Konstitusi ini nggak setuju kalau Mahkamah Konstitusi menggegolkan gugatan ini karena nggak dukung Prabowo kan? Karena selama ini kan diposisikan Gibran didorong supaya nanti dia jadi cawapresnya Prabowo. Jadi seolah-olah orang yang menolak upaya ini nanti nggak mau milih Prabowo gitu loh. Disederhanakan begitu Bang. Ini kan sekali lagi tadi just a game ngelihatnya. Ya karena mungkin dia juga baca kita hanya di situ aja gitu. Kalau dia baca bagaimana kita menolak model dinasti di daerah, jadi mestinya dia nggak heran kita agak sensitif dengan dinasti-dinasti ini gitu. Iya artinya ini. Dan itu kita lakukan demi demi dia juga sebetulnya gitu. Iya. Ya sebab kalau kita lazimkan ini, kita biarkan itu terjadi, emang kau masih punya kans jadi pejabat? Oh iya betul. Iya. Memang ada demokrasi, tapi kans udah agak tertutup. Iya betul malah. Antriannya malah melambat tuh. Di antara mereka aja. Iya. Nah itu. Jadi hati-hati. Pertanyaanku kemudian gini Bang. Elit-elit yang hari ini, kemudian yang bicara kayak gitu tadi, ini kan juga termasuk elit-elit yang berada di barisan Prabowo. Katakanlah begitu. Banyak didengungkan oleh mereka. Dan tua-tua tuh. Senior-senior lah. Senior-senior gitu. Pertanyaannya kemudian adalah sebenarnya parpol-parpol, elit-elit parpol yang kemudian hari ini demi mungkin kemenangan sesaat gitu kan, terus mau membackingi dinasti itu, apa dampak buruknya bagi mereka gitu, dan sebenarnya mereka akan serela itu nggak sih Bang kalau menurut Abang? Kalau mereka membiarkan dinasti itu, tujuan mereka pun nggak tercapai. Kan tujuan mereka terjadinya proses regenerasi politik kan.
dengan mengatakan turunkan usia. Erlangga pasti kepengen dah tuh punya cita-cita kan. Iya, Misalnya itu yang saya katakan. Mau diturunkan 17, kalau yang ini masih nongkrong di sini gimana? Iya. Belum anak sulungnya Pak Jokowi katanya, Erick Thohir tuh. Iya kan? Waduh, disalip sama adiknya kan. Lambat lagi antriannya kan gitu. Nggak terjadi, yang kau inginkan juga nggak dapat. Ada peluang resistensi berarti dong dari mereka. Harusnya. Itulah, kan cuma kan orang tuh kebutuhan yang orang itu kan bicara kebutuhan hari ini gitu loh, Pak. Yang penting menang dulu. Bukan, yang penting kita masuk dulu, mau tahun depan ya kita rubah lagi aturannya, kira-kira gitu loh, Pak. Nah ini kan kita justru menghalangi tendensi-tendensi kayak gini. Ketika mau pemilu diubah nanti dibalikin lagi misalnya gitu. Ini kan main-main. Nah, jadi kalau kita kembali ke agak substansialnya, kalau dinasti itu merajalela, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan itu yang nggak punya darah biru politik. Dan itu jumlahnya kemungkinan besar 80% dari masyarakat Indonesia. Betul. Ya kayak kita bertiga lah. Ada breaking news nih. Apa tuh? MK nolak katanya. MK nolak. Gimana Bang? MK menolak. Sikapnya gimana? Ya udah menolak tanpa catatan nih. Kan ada juga tuh yang usianya tetap tapi pernah jadi ada pejabat daerah. Jangan dulu, kalau 40 itu kita udah mengatakan maka akan ditolak. Iya. Udah kita. Tapi catatannya ini apa pernah jadi pejabat daerah atau enggak kan ada lagi kan? Belum nih. Tapi apa bahwa gini lah Bang, kalau saya ngelihatnya gini, setuju nggak Bang Ray nanti? Apapun hasilnya, MK menolak atau enggak, tapi ada upaya melakukan ini tuh udah berpikir kayak gini tuh udah jorok gitu loh. Itulah makanya menurut saya dinasti ini jangan pernah masuk ke kepala kita deh. Jangan coba-coba tes dulu deh gitu. Tapi kan di Amerika dinasti macam, ya kau bandingkan kultur di Amerika dengan kultur di kita. Gitu. Jadi tiba-tiba kalau soal dinastinya kau contoh, hal lainnya kau nggak contoh gitu loh. Iya betul. Di sana itu ya orang telaten, dana kampanye kami sekian, ya kan, nggak ada itu namanya karena mengakumulasi uang dari politik macam-macam. Nah di kita beda lagi suasananya. Betul. Gitu loh. Nah itu satu. Nah yang kedua yang sebut dengan dinasti pun tidak model kayak kita. Saya lagi berkuasa tiba-tiba dia ikut-ikutan. Enggak. Orang itu dites dulu dari bawah. Gitu. Ini wali kota kok tiba-tiba cari calon wakil presiden. Di mana di dunia ini kok ada sejarah yang kayak gitu loh menurut saya. Okay. Nah ini yang jadi jangan lihat Amerika ada dinasti dan coba cek lagi sejarah dinasti politik yang di Amerika itu punya sejarah positif apa enggak sih sebenarnya gitu. Dan kan dinasti Bush misalnya, kan yang melahirkan perang Irak kan. Betul. Itu dilakukan tanpa berupaya mengubah ngotak-ngatik prinsipnya nih. Ngotak-ngatik hukumnya itu dilakukan. Itu pun modelnya beda. George Bush Junior itu kan jadi presiden setelah lama ini. Kan diselingi dulu oleh Ronald Reagan kan. Jadi ini dua gerbong yang berbeda nih. Iya, jadi ada jeda di situ. Betul. Kita juga mengatakan di Indonesia ini juga aturannya jedanya 5 tahun. Gitu loh. Nah, mereka malah 10 tahun tuh. Iya. Gitu loh kira-kira tuh. Jadi di Amerika ada tapi jeda 10 tahun. Makanya saya bilang tadi, dinasti itu bukan berarti selama-lamanya anaknya nggak boleh, bukan. Gitu, atau tiba-tiba ponakan jauhnya nggak boleh, bukan. Tapi soal memberi tiket dinasti kemudahan. itu satu ke atas, satu ke samping kiri kanan, satu ke bawah. Itu juga cuma 5 tahun. Betul. 5 tahun berikutnya silakan. Nah, kenapa cuma 5 tahun? Karena kita melihat, memandang setelah 5 tahun itu kan pengaruh dia berkurang. Betul. Popularitas dia berkurang, sehingga tidak ada yang mengambil manfaat dari popularitas dirinya dan dari kemungkinan jalinan kekuasaan yang masih dia miliki gitu. Akhirnya pertarungannya bisa seimbang. Betul. Pertarungannya bisa lebih fair. Itulah demokrasi. Karena salah satu prinsip pemilu itu adalah fairness. Betul. Makanya diatur berapa kali kamu iklan di TV. Iya kan? Berapa dana yang kamu terima dari orang, nggak boleh lebih sekian dong. Betul. Itu diatur semua supaya asas fairness itu terjadi. Meskipun mungkin ideal nggak akan bisa kita penuhi. Tetapi hal yang mungkin bisa kita lakukan. Membuat salah satunya membatasi intervensi kekuasaan untuk mendongkrak suara seseorang. Itulah demokrasi, itulah pemilu yang demokratis. Artinya kalau bisa dibilang gini Bang ya,
percumalah kita ribut-ribut soal NKRI, soal Pancasila, soal Bhinneka Tunggal Ika, sementara prinsip demokrasi dan hukumnya tidak dijamin. Karena itu kan tiga hal itu hanya bisa berjalan dengan asumsi bahwa ini terjadi demokrasi yang baik dan hukum dihormati. Dan yang paling penting itu kan sila keempat dari Pancasila itu kan musyawarah. Betul. Loh kalau yang pemimpinnya ente aja di mana musyawarah? Sedangkan inti dari musyawarah kan melibatkan semua Melibatkan semua orang. Ini dia Dia aja. Nanti muncul di media ditanya bagaimana ini nih, rakyat yang milih, rakyat yang menentukan, terserah rakyat. Itu namanya demokrasi ente-ente. Rakyat cuma disuruh iya enggak doang. Demokrasi ente-ente dekat sama demokrasi rente, Bang. Kalau disebut gitu ya, ini kan pasar bebas katanya. Nah itu. Iya, tapi kan kita masuk ke pasar bebas itu dengan modal yang berbeda. Betul. Iya kan, bapak lo udah 7 turunan orang kaya. Mau dibuat sama dengan saya ke pasar bebas. Betul. Ya jelas, udah jadi. Lagian dalam pasar bebas itu ada namanya sistem kuota. Nah itu betul. Gitu. Bukan berarti ya pasar bebas terserah lu deh lu mau ngapain. Enggak ada kuota. Ini kok telanjang sekali gitu argumennya. Itulah itu. Jadi ya demokrasi yang dibayangkan liberal itu pun itu bukan berarti semau gue gitu. Iya. Jadi di atas aturan-aturan yang kita buat ada nilai yang kita sebut dengan etik. Etik itu apa? Sederhana etik itu apa yang terbaik bagi orang, mendahulukan apa yang terbaik bagi publik. Gitu. Jadi kalau dalam Islam itu karena kita sama-sama Win gitu ya. Yang dia itu yang disebut akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kan man anfa'akum linnas. Jadi yang akhlak tertinggi itu adalah kemanfaatan kepada manusia gitu, dan kemanusiaan gitu. Bang Ray keluar Ustaz. Ini keluar. Iya. UI negerinya keluar. Tapi menarik nih. Menarik. Ada bau-bau anunya, bau-bau ini bener. Menarik Bang ngomong politik. Karena tahun 66 juga etos Islam tuh dengan demokrasi itu menurut saya sih jalan. Betul. Dan Imam Mawardi udah ngingetin juga. Ini Win anjir. Jadi kalau masih ada yang mempertentangkan demokrasi dengan nilai-nilai Islam, menurut saya ya itu kurang tepat. Aduh, kan tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Itu selesai. Itu perdebatan itu selesai zaman Gus Dur baru selesai kuliah. Iya, itu betul. Cuma masih ada terus tuh. Bahwa demokrasi itu datang dari barat, kagak. Itu nilai-nilai yang juga dipraktikkan di dalam Islam. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi itu kan, agar kekuasaan itu nggak bertumpuk kepada satu orang, satu keluarga, satu klan, suku macam-macam. Itu sebetulnya ada bahasa Qur'annya. Apa tuh? Saya kurang persisnya tuh. Kira-kira jangan sampai modal itu bertumpuk di antara orang kaya. Oh iya. Betul. Bahasa ininya saya lupa tuh. Tapi itu kira-kira maksudnya. Jangan sampai kekayaan itu modal itu bertumpuk di antara orang kaya di antara kamu. Betul. Harus didistribusikan. Kapital itu harus didistribusikan. Caranya macam-macam. Dalam Islam tuh macam. Ada zakat namanya, ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Banyak sekali modelnya tuh. Yang semangatnya cuma satu, berbagi. Nah kalau bahasa modal ini kita artikan, kita pinjam ke bahasa kekuasaan, kan persis sama tuh. Betul. Jangan sampai kekuasaan itu bertumpuk di antara keluargamu. Kan kira-kira gitu lah itu. Jangan kan sampai kita memperbesar oligarki. Ini kan gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip ini yang harus kita telateni Bang. Ketika kita ngomong ini. Bukan cuma sekadar rakyat yang milih. Nanti rakyat aja yang memutuskan. Enggak. Lalu mau ngurusin orang 170 juta orang dengan modal apa kata rakyat aja. Nanti rakyat aja gimana enaknya. Enggak bisa dengan modal begitu. Enggak bisa juga. Jadi, nah bagaimana kesadaran ini bisa muncul? Ya itulah kesadaran elit mestinya itu gitu loh. Kesadaran cukup saya udah 2 periode. Kalau anak-anak saya nggak boleh mengambil keuntungan politik dari apa yang saya kerjakan. Itu kesadaran dalam diri mestinya tuh. Kalau bahasanya Ben Anderson itu gini Bang. Kalau ada orang tiba-tiba ngomongin nasionalisme, itu berdasarkan warisan, hati-hati dompet lu dicopet. Iya betul. Iya benar juga tuh. Benar itu. Makanya ada satu ini, Ben Anderson itu salah satu buku terakhirnya kan soal memoir dia. Betul. Memoir dia ditulisnya di Jepang gitu terus tapi akhirnya diterjemahin di bahasa Indonesia. Nah, ini yang menarik kan dia kasih judulnya itu Hidup di Luar Tempurung kalau nggak salah. Iya. Ben itu merefleksikan hidupnya. Sepanjang hidupnya yang dia lakukan itu keliling berbagai negara adalah apa sih yang sedang dia lakukan?
ini kayak orang Jawa bilang, mau kemana? Mau keluar cari angin. Nah gitu Bang. Artinya dia mau lihat dunia sekelilingnya, adanya di rumah terus, menekuni pekerjaan terus, sesekali keluar cari angin. Nah mungkin ini bisa di ini juga, seandainya misalnya mungkin keluarga Pak Jokowi, keluarga tim Prabowo dan lain sebagainya yang terlibat dalam goro-goro di MK ini, cobalah sesekali keluar cari angin, lihat-lihat sekeliling, kayak Bryan Anderson gitu loh. Jangan mikirnya kekuasaan aja. Ya. Iya gitu, lihat orang jualan lucu. Itulah makanya mengapa kekuasaan itu dibatasi 2 periode di kita, supaya kita mengatakan, udahlah, kamu kan udah presiden 2 kali, apalagi sih yang lebih hebat dari itu di Republik ini, udah paling tinggi. Punya legasi sekarang bagus. kamu selesai, nikmati hidupmu. Pakai main renang menjala ngail ya kan, main hujan-hujanan apa lo juga harus nikmati hidup gitu loh kira-kira kan, nggak sekedar mikirin negara, udah 10 tahun baktimu pada negara. Ini kita kekencangan nggak sih kamu? Yang kita bicarakan ini kan nilai-nilai. Dan ini berlaku universal, kan? Betul. Bukan tidak menunjuk orang. Artinya per orang. iya betul. Yang kita bicarakan ini adalah Bryan Anderson. Ini berlaku untuk kepala daerah. Iya, betul. Kan, gitu loh. Kalau saya itu tahu sedikit banyak tahu lah riwayatnya Bang Ray. Berteman di Facebooknya, walau baru kenal belakangan ini, tapi saya bisa lihat bahwa sikap Bang Ray ini bukan hanya kepada Pak Jokowi, bukan hanya kepada Gibran. Kan? Dari dulu begitu. Pak SBY, Bang Ray begini, ribut-ribut juga tuh kalau ada macam-macam. Kan kalau dulu kita nggak gerah, kan kita nggak ikut-ikutan 98. Betul. Kita gerah pertama karena kekuasaan tambah batas. Kan? Yang kedua itu tadi, kekuasaan udah bagi-baginya keluarga ini, keluarga itu. Kalau nggak jelas siapa asal-usul keluargamu, ya jangan harap jadi apa-apa lah. Nanti nggak sekalian gubernur anak-anaknya, wali kota, cucunya. Kan gitu jadi. Dan itu yang saya sebut tadi. Selain saya tantang, mana daerah yang dikuasai dinasti itu maju. Dan yang kedua, faktanya sekarang daerah-daerah yang banyak dinastinya itu ditangkap KPK kan, suami, istri, anak, ibu, bapak, ya kan, jangan-jangan saudara macam-macam. Ketika ada kepala daerah yang terpilih gitu pakai politik dinasti, KPK udah nyetel daerah ini. Iya. Tanggal berapa nih? Iya. Udah kita setel, tinggal nunggu waktu aja nih. Yang sekarang kan yang terakhir kan nih. Betul. Ya kan itu juga kan sudah ada sebelumnya saudara-saudaranya juga yang punya kasus gitu. Oke Bang Ray. Ini Jawa Tengah itu Kendal ya kalau nggak salah. Iya. Itu juga terus. Banten lah dulu. Probolinggo ya. Mana? Banyak. Di Madura, di Sulawesi Itu tempat tinggal kita dulu loh, Banten nggak ada yang ngomongin. Iya Banten. Banten. Paling gede. Dan sebagainya. Betul. Jadi, Bang, tadi kita udah ngomong politik dengan P kecil dan P besar. Ya. Ini soal demokrasi, NKRI dan lain sebagainya. Kalau Bang Ray, nah yang P kecil ini kita belum ya. belum ya? Yang game-game ini kan game-game belum. belum. Tadi masih yang P besar. Gitu. Yang game-game itu, makanya saya mengatakan kan ada orang tiba-tiba merasa dizalimi. Oke. Oh, ini dikit-dikit zalim, dikit-dikit zalim, dikit-dikit zalim. Kagak dizalimi, itulah bagian dari permainan itu. Iya. Gitu loh kira-kira. Oh tiba-tiba ada yang teriak-teriak, kami nggak dapat sumbangan nih, di blok. Ya itu bagian dari permainan bagian itu. dari game ya? Bagian dari game itu, gitu loh. Ya kan? Bagian dari P kecil itu. Iya begitu. Iya betul juga. Kalau bisa saya lobby orang, jangan bantu dia dong. Ya, bantu kita aja. Ya itu lagi itu. Jadi kalau lu sampai ke blok berarti lu kalah canggih. Iya, gitu. istilahnya gini Bang, kalau saya bilang. Itu game tuh di situ. Kan ada yang teriak-teriak Iya, ada saya pengusaha yang nyumbang tapi yang kelas menengah aja, yang gede-gede nggak ada yang berani. Iya, nggak ada berani. Ya itu game. Bagian dari game. Game itu. Nah, tiba-tiba nanti dipanggil diperiksa pajaknya. Loh, kalau pajaknya dia benar kan nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah, mau betul. diperiksa mau bagaimanapun. Gitu loh kira-kira kan. Nah, tiba-tiba kita ditangkap, anggota ini kita di penjara. Loh, kalau dia nggak punya masalah juga bebas. Betul. Gitu loh. Tapi kalau Anda masuk ke pertandingan ini, ada sesuatu yang di belakangmu, lalu orang ngorek-ngorek itu, lalu Anda, saya dizalimi. Ya nggak bisa ya, itu yang memang bagian Kalau dari... ente bersih nggak bakalan kena Ini harapan kita Bang, pemilu tinggal sekitar 100 sekian belas hari lagi lah ya, dari sekarang. Artinya kita sekarang udah pengen lihat ini politik gagasan nih. Udah ngomongin ide, ngomongin visi-misi. Ini jangan, udahlah drama-drama ribut di MK. Udah selesai lah. Iya, terus soal ini udah dijalimi. Udahlah, ini udah mulai debat gagasan nih. Jangan dizalim-zalimi. Kalau jangan lagi ngomong dizalimi. Kalau bisa dibuktikan secara hukum. Ya kan? Okay. Kemarin misalnya
dizalim-zalimi nih kita macam-macam. Taunya di pengadilan kerugian negaranya jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan gitu. Dari yang ditemukan. Kan? Ini kok dijalimin, ngerasa dijalimin. Udah merugikan negara. Ternyata di pengadilan lebih terbuka lagi. Wow. Kerugian negara jauh lebih tinggi dari itu. Yang ditemukan M, ceknya T. Gimana Nah, dong itu dia. itu? Yang kasus kemarin lah misalnya. Kan? Yassin Limpo nih. Bukan. Johnny Plate. Iya. Coba Anda bayangkan untuk uang suap aja bisa sampai 200-an miliar. Iya, itu nggak terbayang. Kalau udah uang suap aja tuh. Makanya kan orang jadi bertanya, ini politikus kalau tiba-tiba mengatakan saya dizalimi. Dizalimi bagaimana? Yang jelas rakyat ini dizalimi dengan duit 200 M. dan itu jelas ada buktinya. Iya, gitu loh. Nah, jadi jangan ceritalah. Meskipun tentu kita akan mencegah. Kalau demi politik orang dizalimi kita nggak mau. Betul. Ya, betul. Nah, gimana membuktikan itu? Ya nanti kan kelihatan kok di pengadilan. Ya, sebetulnya ini dibuat-buat atau memang fakta kan, kira-kira gitu. Tapi orang juga nggak boleh bebas karena politik gitu loh. Betul. Karena mau mencalonkan ini, mencalonkan itu, tiba-tiba kasus korupsinya nggak diungkap misalnya. Tindakan pidana lainnya nggak boleh diutak-atik. Ya nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena kita justru ingin siapapun calon pemimpin itu bersih dari penyakit ini. Betul. Oleh karena itu sebelum masuk ke pemilu kita clearkan dulu. Disaring dulu. Riwayat hidupnya dan lain sebagainya, perjalanan. Gimana perjalanan hidupnya, ya macam-macam dan seterusnya itu. Justru itu bagus gitu. Itu yang kita sebut di dalam teorinya tuh yang disebut dengan negatif campaign. Negatif campaign itu boleh. Bukan itu black campaign ya, beda ya. Ya beda, negatif campaign. Negatif campaign itu boleh bahkan bagus. Faktual. Karena itu mengungkit sisi negatif dari para si calon, ya kan? Asal faktual kan? Faktual. Katanya ada gitu. Nah yang nggak boleh itu kan kampanye hitam ya atau black campaign. Itu fitnah lah. Kayak itu obor berdasar rakyat fitnah, gitu dulu lah ya. Ya, Itu fitnah. black campaign ya, fitnah. Tiba-tiba dulu ada dramatisasi. Pak Jokowi dikatain PKI. Iya, ada hoax ya. Kita dipukulin macam-macam. Oh iya. Ya kan? Aduh. Ya gitu. Nah, itu hoax. Kalau itu black campaign enggak boleh. Tapi negatif campaign itu bagus. Sampai ada yang ngaku menang dengan hasil survei 101% atau berapa? Iya, bisa ada 101. Siap Presiden. Nah, di luar yang positif campaign, yang Anda tanyakan tadi itu kan yang disebut dengan positif campaign. Itu soal adu gagasan. Gitu. Tapi adu gagasan itu penting, tapi jangan lupa ada negatif campaign. Gitu. Artinya kan ini untuk ngecek ya, lu ngomong macam-macam terbukti nggak sama riwayat lu? Itu gitu. Satu. Yang kedua, saling serang. Iya kan, saling serang. Itu saling serang itu apa? Oh, dia pernah melakukan ini loh. Ini pernah melakukan. Nah, ketika diungkap sisi-sisi negatif itu, yang diuntungkan rakyat. Diuntungkan rakyat, jangan disebut saya dizalimi. Kagak. Jadi ketika ada orang mengadili masa lalu seorang kandidat, janganlah pakai argumen ini membodohi Bang ya, kalau menurut saya pakai argumen, alah nggak move on lu. Alah lu aktivis goyang dompet lu. Aktivis goyang dompet lu, itu aja yang masih dimainin gitu kan. Ini kan membodohi Bang menurut saya. Enggak, itu tetap penting. Iyalah. Tetap supaya semua orang dari sekarang jaga-jaga dirinya. Itu jadi pelajaran. Jadi siapapun yang mau jadi calon pemimpin di Republik ini, persoalanmu bukan setahun sebelum jadi pemimpin itu. Betul. Anda akan dilihat 10 sampai 15 tahun yang lalu. Iya, bahkan kalau perlu sampai ke oleh karena itu mereka yang mau jadi calon pemimpin hati-hati. Jadi jaga diri ya kan, jangan sampai pernah korupsi, jangan sampai ini, sampai itu, apalagi melakukan tindakan perampasan hak asasi manusia misalnya begitu. Seorang bapak yang anaknya mau dilamar aja itu di screening dulu. Iya. Bisa calon presiden. Nggak hanya. Mau ngurusin 200 sekian kalau juta kita orang. juga mau melihat nyari staf, kita juga screening dulu. Iyalah, wajar lah. Wajar ini siapa bapaknya, apa kita manggil narsum aja kita screening dulu. Bang Rai. Win bukan? Win bukan. Tapi kalau standar kita kan segera ada nyari narsum. Win bukan nih. Gitu. Iya, jadi jangan dibilang apalagi sampai orang diancam. Kalau masih ada yang mengungkit kasus itu, kami akan bawa ke polisi. Ya nggak bisa. Salah sendiri lu bikin kasus dulu kan. Kasus itu ya faktual kan, ada ininya macam-macam. Dia yang bikin kasus, yang disalahin institusinya, yang nangkep ya kan. Iya, yang disalahin orang yang mempersoalkannya ya kan. Bang, sebagai penutup nih saya mau request. Bang Rai ada refleksi singkat nggak tentang kondisi politik saat ini? Entah politik
huruf kecil atau politik huruf besar? P kecil atau P besar? P besar atau P kecil atau P besar? Gimana? Kalau P kecil, P besar kayaknya deh. Ya, monggo. Nah, kalau menurut saya, ya mari kita sudahi ribut-ribut yang beginian. Kembali ke kesejatian berdemokrasi itu. Yaitu demokrasi itu dibutuhkan karena orang mau dibatasi kekuasaannya. Bukan sebaliknya orang perlu memperluas kekuasaan. Itu bukan. Demokrasi itu penting dalam rangka membatasi nafsu manusia untuk berkuasa terus-menerus gitu. Itu pentingnya demokrasi. Nah yang kedua supaya memberi kesempatan kepada orang lain untuk berkiprah di dalam dunia yang sama. Mendapatkan kekuasaan itu dengan cara-cara yang sama fairnya gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya sudah selesai. Ya kan, ya, kita berharap tentu karena pemilu ini penanggung jawab utamanya adalah presiden. Presiden ngelolanya dengan betul sehingga segala sesuatunya akan berakhir berakhir indah pada akhirnya kan kira-kira gitu ya. Siapa? Menyenangkan semua orang itu kira-kira. Terima kasih Bang. Sampai ketemu lagi kita di Open Table selanjutnya.